Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismi Yanti Sri Agustin, NPM 542118017, Prodi Agroteknologi Fakultas Sains Terapan, Peminatan Agronomi, mata kuliah Hukum Agraria. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum jurnal, yaitu jurnal jurusan Ilmu Pengetahuan, volume 3 nomor 3 tahun 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi, yang berjudul Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Hak Guna Usaha terhadap PT Kirana Sinar Gemilang atau KSG di Kecamatan Lemoraya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali Utara, khususnya Kecamatan Lemoraya, mempunyai potensi sumber daya lahan yang potensinya di mana sektor perkebunan adalah pemanfaatan ruang terbesar bagi perkebunan besar swasta atau perusahaan besar nasional maupun perkebunan rakyat. Salah satu perusahaan perkebunannya adalah perkebunan sawit yang sudah berkembang di Kecamatan Lemoraya adalah PT Kirana Sinar Gemilang atau KSG, yang sudah membuka lahan dan memperkerjakan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara, khususnya Kecamatan Lemoraya, Desa Lawangke. Akan tetapi, tanah-tanah yang digunakan perusahaan ini diklaim berada di atas tanah yang masyarakat kelola. Mereka menganggap bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dikarenakan sudah menguasai fisik tanah selama berpuluh-puluh tahun, bahkan 2 atau 3 generasi, atau yang telah diwariskan ke keturunannya, akan tetapi ada yang tidak dilengkapi dengan bukti administratif. Kondisi demikian bertabrakan antara masyarakat dan perusahaan, sehingga terjadi tumpang tindih lahan dan masing-masing menganggap bahwa diri mereka yang paling benar dan yang paling kuat. Maka dari itu, pihak penerima hak guna usaha, yaitu perusahaan PT KSG, harus memberikan ganti kerugian terhadap tanah yang sudah dikelola oleh masyarakat dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Menurut Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2012 dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang persyaratan membangun kebun untuk masyarakat sekitar atau kebun plasma, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, mewajibkan kepada perusahaan perkebunan antara lain membangun kebun untuk masyarakat sekitar atau kebun plasma paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan tersebut, dan juga pemilik hak guna usaha wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan adanya klaim dari masyarakat terhadap kebijakan pemberian hak guna usaha oleh Badan Pertanian Nasional tersebut, maka perlu dikaji bagaimana kebijakan pemberian hak guna usaha pada PT KSG di Kecamatan Lemoraya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan teori Farid Ali, pada setiap kebijakan pemerintahan selalu berada dalam kegiatan yang berlangsung secara kontinu yang berawal dari isu dan munculnya isu baru. Terdapat beberapa lokus, yaitu lokus pengaturan, lokus implementasi, dan lokus evaluasi. Yang pertama adalah lokus pengaturan, menempatkan pemahaman terhadap kebijakan dari sisi pengaturan, baik itu dalam konteks sistem maupun proses sisi analisa. Seperti halnya pemerintah Kabupaten Morowali Utara berperan dalam pengaturan kebijakan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali di bidang pertahanan oleh Badan Pertahanan Nasional mengenai pemberian hak guna usaha yang meliputi izin lokasi. Izin lokasi ini adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diberlakukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.
Yang berikutnya izin usaha perkebunan. Izin usaha perkebunan ini adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan budidaya perkebunan. Khusus untuk kelapa sawit harus memenuhi minimal 20% kebutuhan bahan bakunya. Perusahaan wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20% dari total luas kebun yang diusahakan. Jadi pada intinya kesimpulannya adalah kebijakan pemerintah dalam pemberian hak guna usaha terhadap PT Kirana Sinar Gemilang dilihat dari lokasi pengaturan, lokus implementasi dan lokus evaluasi berdasarkan hasil penelitian belum berjalan dengan maksimal. Artinya, kebijakan yang dilakukan di lapangan belum berjalan efektif atau belum baik dalam proses penerapannya. Dan juga salah satu penghambat dalam pemberian kebijakan hak guna usaha ini adalah adanya kepentingan yang lebih diutamakan, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menerapkan aturan yang ada, hasilnya kepentingan kelompok sasaran menjadi terabaikan dalam proses hak guna usaha. Dalam hal ini, Badan Pertahanan Nasional tidak melihat fakta di lapangan yang diajukan oleh pemohon hak guna usaha perkebunan PT Kirana Sinar Gemilang. Karena kesewenang-wenangannya pemohon dalam menentukan wilayah yang menjadi hak guna usaha mereka, sehingga hasilnya terdapat lahan perekonomian masyarakat kebun, sawah, serta tanah yang masuk dalam kawasan perusahaan yang mengakibatkan hal tersebut. Menjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan. Dan juga aktivitas perkebunan kelapa sawit di Desa Lawangke, Kecamatan Lemboraya tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun, ditinjau dari sudut sengketa tanah di Kabupaten Morowali Utara disebabkan karena kebijakan pemerintah tidak mempertimbangkan faktor sejarah, ekonomi dari masyarakat yang memiliki tanah tersebut. Akibatnya, masyarakat yang dirugikan, petani yang tidak diberikan kejelasan atas lahan mereka, dan tidak ada pertanggungjawaban dari pihak perusahaan. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.